Selamat datang pada inovator, Pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan. Nanti kita punya waktu 7 menit untuk Bapak menyampaikan paparan. Kami dari tim panel independen yang terdiri dari Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Pak Iriana Harja Pamengkas, Pak Rudi, Pak Haris, Pak Nur Jaman, Pak Dadan, Ibu Indah, Ibu Neneng, Pak Tulus Abadi, dan saya. Kami undang langsung saja Bapak dari Sekda dan inovator untuk menyampaikan paparan. 7 menit. Silakan. Yang terhormat Ketua Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Bapak Profesor JB Kristiadi, beserta tim panel lain, Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 Kementerian Pan-RB, serta hadirin sekalian yang saya hormati, saya Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, ingin menyampaikan dukungan yang sempurna mungkin untuk pelaksanaan kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan kepada masyarakat. Beberapa hal ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa kita ketahui bersama penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian terbesar di dunia dan di Jakarta juga. Pada hakikatnya dapat dicegah dengan melakukan screening kesehatan. Hal yang lain adalah yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat solusi untuk menurunkan PTM melalui inovasi screening integrasi masyarakat Taman Sari atau yang disingkat menjadi SIIMUT dengan aplikasi berbasis web pertama yang mengintegrasikan screening penyakit menular dan penyakit tidak menular, dan melakukan kolaborasi lintas program, lintas sektor, bahkan lintas instansi pemerintah, swasta, keagamaan, dan pendidikan yang ada di wilayah Taman Sari. SIIMUT merupakan solusi cerdas pada pandemi COVID-19. Dengan mengakses aplikasi ini, warga DKI Jakarta mendapatkan manfaat berupa kemudahan akses layanan kesehatan berupa deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular yang praktis dan mudah, serta tanpa biaya. Bila penyakit-penyakit tersebut dapat terdeteksi lebih awal, maka dapat segera dilaksanakan langkah-langkah pencegahan untuk menurunkan resiko kejadian penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, kanker, dan diabetes, serta berbagai penyakit menular seperti TBC dan hepatitis. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ke depannya program SIIMUT ini akan langsung dapat direplikasikan di seluruh wilayah DKI Jakarta khususnya, sehingga dapat menurunkan beban penyakit terbesar, yaitu penyakit tidak menular. Selanjutnya, saya akan persilahkan paparan SIIMUT yang akan disampaikan oleh inovatornya langsung, yaitu Kepala Puskesmas Kecamatan Taman Sari. Kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Saudara Dr. Syukur Pelianus, kami persilahkan. SIIMUT, Screening Integrasi Masyarakat Taman Sari. Data tahun 2018, kematian akibat PTM di dunia 71%, Indonesia 66%, Jakarta 33%, Taman Sari 35%. Ini cukup besar angkanya. Untuk menurunkan hal itu, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala. Pada tahun yang sama di Taman Sari, screening hipertensi hanya 14,67%, DM 16,54%. Rendahnya capaian ini disebabkan karena proses dan waktu yang lama dan biaya. Dari masalah tersebut, Taman Sari melakukan inovasi SIIMUT yang menjadi pelopor screening terintegrasi, pelopor screening berbasis website, dan memiliki hak cipta dari Kemenkumham, pelopor berkolaborasi dengan korporasi, instansi, dan masyarakat, dan pelopor dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan. Slide. Implementasi inovasi ini dimulai dengan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Melakukan integrasi program screening kesehatan dan menggunakan aplikasi website siimut.pkctamansari.com untuk memudahkan akses pelayanan dan pelaporan. Menjangkau masyarakat yang tidak bisa melakukan pemeriksaan di puskesmas, dan memodifikasi layanan seperti saat ini di COVID-19. Dengan itu, SIIMUT mampu untuk melakukan efisiensi waktu, efisiensi proses, dan efisiensi biaya. Ini website SIIMUT, tampilannya. SIIMUT
www.pkctamansari.com. Di dalamnya terdapat pendaftaran peserta screening, ada form screening kesehatan digital, dan dilengkapi dengan pilihan tempat dan waktu screening. Slide. Dari hasil inovasi tersebut bisa didapatkan bahwa terjadi peningkatan cakupan screening kesehatan dan terjadi penurunan angka kematian akibat PTM di Taman Sari. Slide. Adapun perjalanan inovasi SIIMUT dimulai pada bulan Desember 2018, memulai dari screening integrasi kolaborasi antara program secara manual, memulai berbasis website di bulan Juli 2019 dan melakukan modifikasi di 2019 untuk COVID. Strategi keberlanjutannya, adanya dukungan kebijakan berupa peraturan Gubernur DKI Jakarta, perluasan kolaborasi screening integrasi dengan program lainnya, adaptasi website SIIMUT di jajaran Dinas Kesehatan, dan harapan ke depan terintegrasi dengan lintas program Dinkes, Dukcapil, dan Diskominfo DKI Jakarta. Adapun usaha transferabilitas SIIMUT, replikasi screening integrasi program SIIMUT di jajaran di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, himbauan dukungan sistem pelaporan SIIMUT tingkat kota administrasi Jakarta Barat, surat edaran Dinas Kesehatan tentang screening integrasi program penyakit menular, penyakit tidak menular, dan imunisasi di korporasi. Kami bersedia berbagi informasi untuk penggunaan website SIIMUT ini, dan sesuai bisa diaplikasi di daerah-daerah yang satu karakter dengan Jakarta, yaitu masyarakat yang sibuk. Slide. Semoga SIIMUT bisa menjadi role model untuk screening kesehatan terintegrasi berbasis aplikasi yang memudahkan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan dapat direplikasi di kota-kota di Indonesia. Salam sehat dari sahabat SIIMUT. Silakan melihat video kami di YouTube SIIMUT, termasuk pendaftarannya juga bisa ada coba di situ. Selamat mencoba, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Saya kira kita bisa langsung tanya jawab ya. Apa ada tambahan dari inovator barangkali? Cukup? Nanti waktu tanya jawab aja ya. Baiklah, saya undang Pak Rudi untuk mulai. Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Sekda Provinsi DKI, inovator, Bapak Ibu semua dari Pemprov DKI. Selamat Pak, SIIMUT sudah masuk babak final. Mudah-mudahan nanti bisa terpilih menjadi salah satu yang terbaik dari kompetisi inovasi pelayanan publik 2021. Pak Sekda dan Pak Inovator, saya ada beberapa pertanyaan. Pak, pertama, betul sekali bahwa aplikasi SIIMUT ini sudah menunjukkan hasil yang luar biasa. Tadi saya lihat bagaimana dampak-dampaknya luar biasa sekali, dan juga saya sudah membaca proposalnya. Saya ada beberapa pertanyaan Pak Sekda dan terutama Pak Inovator. Pertama, terkait dengan dampak-dampak yang ada itu Pak Sekda, misalkan adanya peningkatan orang yang mendapat screening sampai 4 kali lipat itu ya Pak ya dibanding data 2018-20, kemudian penduduk hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan meningkat dan seterusnya. Saya ingin bertanya apakah data-data tersebut data-data dari pengguna di Puskesmas Taman Sari saja atau data-data penduduk di Jakarta Barat atau bahkan data-data DKI tadi Pak, yang data-data yang luar biasa tadi Pak, peningkatan-peningkatan yang tadi itu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah berbagai data-data yang tadi diperoleh dikumpulkan oleh SIIMUT itu Pak Inovator, apakah data-datanya itu satu dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Dinas Kesehatan DKI dalam menyusun program-program tahunan ke depan, dan juga apakah data-data yang dikumpulkan oleh SIIMUT tersebut juga Bapak share kepada OPD-OPD lain yang mungkin terkait di Pemprov DKI. Demikian Pak Ketua, demikian Pak Sekda, terima kasih. Ya, silakan Pak Sekda. Ya, saya kira bisa dijawab langsung oleh inovator. Silakan. Terima kasih. Untuk data-data capaian tadi, bisa datang dari mana saja. Bisa dari Jakarta 6 wilayah dengan Kepulauan Seribu juga, dan juga bisa dari wilayah lain yang sudah mengakses layanan kami. Itu data-datanya, Pak. Oke, jadi Pak, misalkan kenaikan 3 kali lipat pelayanan terhadap orang yang
Ya, halo. Maaf Pak, jadi Pak Inovator, apakah data-data tadi dampak-dampaknya tadi itu adalah hasil adanya peningkatan 300% terhadap orang yang mengalami perbaikan screening tadi ini, Bapak, itu data dari seluruh Jakarta atau data kabupaten, kota Jakarta Barat atau Puskesmas Taman Sari saja? Itu Taman Sari, Pak. Okay. Pada umumnya, hampir semua Taman Sari. Tapi ada 1-2 yang di luar itu. Oke. Jadi misalkan Pak, ibu hamil melakukan pelayanan dari bus meningkat 2 kali, itu adalah customer atau pasien di Puskesmas Taman Sari kan, belum sampai ke level kota apalagi provinsi, begitu Pak kira-kira? Ya. Oke. Saya tambahkan kemudian yang kedua Pak Inovator, data memang terfokus dari Taman Sari, meskipun ada data-data lain yang sekunder. Kemudian memang fokus kita di Taman Sari, Pak. Taman Sari. Si Imut ini khusus untuk Taman Sari. Kemudian data ini juga dipakai juga untuk mengambil keputusan di dinas secara parsial. Jadi ada beberapa kasus tertentu di Taman Sari, karena Taman Sari daerahnya agak padat, itu bisa kita jadikan rujukan beberapa kali. Dan ini juga data ini sering dipakai di-share kepada SKPD lain di lingkup kita, terutama pada SKPD yang memerlukan data-data sejenis, Pak. Saya kira tambahan itu, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sekda. Sementara cukup dahulu Prof. Kris, matur nuwun. Ya, terima kasih. Saya juga ada pertanyaan sedikit, Pak Sekda. Ini kalau menurut hemat saya, ini kan penghematan secara luar biasa. Karena orang yang kemungkinan sakit bisa dicegah sebelum sakit. Ini saya ingat ya, waktu saya menjadi pegawai negeri pertama kali, umur 30 diangkat jadi eselon 2, ada wajib screening tiap tahun bagi eselon 2 ke atas. Nah, sehingga ya diberkahi umur panjang karena tiap tahun kita screening. Ini kan luar biasa. Nah, ini yang dikerjakan Taman Sari ini adalah untuk masyarakat luas. Jadi berarti kalau dihitung penghematan itu juga fantastis juga Pak, kalau mau Pak. Karena orang ini misalnya harusnya kena stroke, perawatnya sekian juta, menjadi tidak terkena. Nah, ini konsep yang baik. Pertanyaan saya, kapan kira-kira direplikasikan untuk wilayah Jakarta? Kan ada banyak puskesmas di Jakarta ini. Makasih Pak. Saya mukadimahi. Jadi ini inovasi yang kita laksanakan di Taman Sari ini sebuah inovasi yang mencerahkan bagi kita di Jakarta. Segera akan kita terapkan di puskesmas lain. Puskesmas Taman Sari kebetulan puskesmas kecamatan. Kita punya puskesmas kelurahan juga nanti pada akhirnya akan kita terapkan di semua layanan dan fasilitas kesehatan di lingkup kita. Karena ini yang jelas seperti yang disampaikan tadi sangat efisien sekali. Jadi kita bisa lebih irit lagi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita terapkan, kita replikasikan di semua puskesmas yang ada. Dukungan dari semuanya tentu sangat lengkap untuk ini, karena ini merupakan sebuah inovasi, akan sangat didukung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya persilakan mungkin tambahan dari inovator. Silakan Bu Sekdis, Bu Kadis silakan. Silakan Bu Kadis. Terima kasih Pak, izin. Jadi betul sekali teman-teman tim Taman Sari sudah menghitung angka-angka penghematan yang lahir dari inovasi ini. Mungkin sudah masuk dalam kriteria inovasi, ada penghematan biaya, ada penghematan waktu, ada bentuk-bentuk percepatan dari bentuk promosi kesehatan dan screening. Kalau penghematan biaya tercatat di dalam proposalnya sudah dilakukan penghitungan untuk ketika tidak diintervensi dengan si imut, biaya kesehatan itu bisa mencapai angka 319 miliar.
319 miliar. Tetapi ketika seseorang sedari awal masuk ke dalam SIIMUT, artinya kita berusaha mencegah supaya tidak jatuh dalam kesakitan, ada ada screening kesehatan dan ada deteksi dini, maka biayanya diperhitungkan hanya diperlukan sekitar 454 juta yang merupakan pelayanan-pelayanan primer yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Tentu hal ini karena memiliki kontribusi yang sangat besar termasuk dalam pencapaian SPM screening kesehatan di Dinas Kesehatan, Ibu Kadis sudah mendukung dengan menetapkan dukungan SK Kadis untuk mereplikasi sistem ini kepada seluruh puskesmas yang ada di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Nomornya adalah dengan SK Kadis nomor 85/SE/2019. Jadi sekarang dalam tahapan semua puskesmas melakukan persiapan untuk mereplikasi SIIMUT ini, Pak, supaya angka screening kita akan semakin besar. Itu tambahannya, Pak. Makasih. Terus ini kalau di secara nasional jadi triliun itu. Inovasi Izin, Prof. Sambung langsung dengan kita punya super apps kita namanya Jaki. Dan kalau sudah masuk di Jaki, mudah-mudahan ini akan sangat tersosialisasi dengan lebih luas lagi di Provinsi DKI Jakarta khususnya. Terima kasih. Baik. Ya, silakan. Haris, Jadi, terima kasih. Ini menarik, Pak. Tadi dihitung dari penghematannya. Nah, saya coba masuk ke websitenya ya. Memang harus daftar dulu. Berapa persen, Pak, dari masyarakat Taman Sari yang sudah terdaftar, aktif, terdeteksi, terutama untuk penyakit tidak menular, di SIIMUT, Pak? Ya, silakan. Baik, makasih Pak. Yang sudah mengakses SIIMUT itu sekitar 39.000. Dan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan di situ sudah hampir 100.000 lebih, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi sudah cukup banyak. Jadi yang mengakses itu sudah cukup banyak dan hasil pemeriksaan yang sudah kita periksa sudah sekitar 100.000. Dari total penduduk Taman Sari, Pak? 95% dari situ dari yang data itu. Oh. Saya sendiri jumlah penduduknya sekitar 120 ribuan. Oh, 120.000 sudah mengakses kira-kira 30.000. 39.000 tadi. Ya, benar 39.000. Oke. Nah, gimana menjangkau yang sisanya yang belum ini, Pak, yang belum mengakses, karena saya coba telepon orang yang tinggal di Taman Sari, dia nggak ngerti SIIMUT itu apa. Jadi sosialisasinya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Di makalah itu sebenarnya ada tahap-tahap di SIIMUT ini. Salah satunya adalah sosialisasi dan koordinasi. Nah, itu memang salah satu langkahnya, Pak. Jadi kita selalu terus akan berkoordinasi, bersosialisasi, baik itu di masyarakat kita, di wilayah, maupun di perkantoran-perkantoran yang memang di Taman Sari ini banyak, juga instansi pemerintah tadi, untuk mensosialisasi tersebut, sehingga ke depan kita tetap akan melakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang screening kesehatan ini, pentingnya screening kesehatan ini. Gitu, Pak. Biayanya berapa ya, Pak? Atau ditanggung oleh negara? Maaf. Biayanya ditanggung DKI? Negara atau bayar, Pak? Gratis, biaya sosialisasi dan semua kegiatan yang kita lakukan di biaya screeningnya, Pak. Biaya screeningnya. Biaya screening paling ada biayanya di bagian kalau perlu laboratorium pemeriksaan itu paling Suaranya mute, Pak. Realisasi kita gratis, Pak, nggak ada biaya, Pak. Masuk dalam kapitasi BPJS juga, Bang. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih Pak Haris.
Kami undang yang lain kalau mau bertanya masih ada waktu 1 menit. Saya Pak Kris, Pak Ketua. Ya, silakan. Pak Sekda selamat ya, juga inovator saya Eko Prasojo. Menarik ini ya, meskipun skupnya masih di Taman Sari, tapi ini potensi replikasi. Ingin melihat apa yang sembuh atau berkurang ya, tingkat kematian atau mungkin tingkat prevalensinya itu loh Pak. Kalau bisa dijelaskan semakin baik lagi. Terima kasih Pak Sekda dan inovator Pak. Pak Ya. Profesor Eko Prasojo. Saya kira ini bisa disampaikan karena sifatnya detail, Pak inovator bisa menyampaikan. Kondisi Taman Sari memang kondisi yang agak rapat sekali, penuh sekali dan penduduknya dan terutama mereka orang-orang yang sibuk. Tadi sudah sampaikan kalau dilihat dari sisi kematian PTM di tingkat Taman Sari ini lebih tinggi sedikit daripada yang terjadi di Jakarta. Jadi saya kira bisa dijelaskan Pak inovator. Terima kasih. Kalau dilihat dari data grafik kami yang tadi, ada grafik terjadi penurunan angka kematian di 2 tahun tersebut sekitar 38%. Angkanya. Terjadi penurunan angka kematian di 38%, Pak. Nah, kemudian angka-angka screening yang kami lakukan itu artinya apa? Itu yang dilakukan secara berkala, itu artinya di situ bisa dicegah komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul untuk orang-orang yang di screening ini kalau tadinya dia tidak di screening. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini saya tadi coba ngecek tapi ternyata ada di bawah ini di dalam data itu paling bawah tuh menurunnya tingkat kematian dini ya. Jadi ini akibat dari si imut ini ya, Pak inovator. Cukup tinggi nih, tingkat turunnya tinggi sekali, 38% dan 22% pada tahun berikutnya itu. Kalau saya lihat ya. Luar biasa itu. Ya, jadi tahun 2018 2018 35%, berikutnya 22%. Jadi turunnya cukup signifikan ini. Sepertiga penduduk Taman Sari diselamatkan itu. Iya, pencegahan. Pencegahan. Baik, waktu sudah habis, Pak Prof Eko. Jadi Pak Sekda, terima kasih, kita apresiasi sekali. Hanya Pak Kris, satu lagi mungkin komitmen Pemda DKI bagaimana untuk mereplikasinya? Oh iya, ya silakan Pak Sekda. Jadi saya kira kaitannya dengan sebuah kegiatan yang memiliki inovasi yang tinggi bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu akan menjadikan ini sebagai sebuah lompatan tersendiri dan rasanya sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan. Tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai penyesuaian pada akhirnya nanti akan memasukkan ini, bahkan kita akan memasukkan ini dalam sebuah aplikasi, super aplikasi kita Jaki, Pak. Jadi nanti semua puskesmas kecamatan, mudah-mudahan sampai juga ke kelurahan bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik sehingga seluruh masyarakat di DKI Jakarta dapat menikmati sebuah pelayanan yang lebih efisien lagi. Langsung instruksi gubernur aja, Pak. Akan lakukan. Makasih, Pak. Instruksi gubernur. Dan mudah-mudahan bisa juga di Android ya Pak, nggak hanya web base ya, tapi di Android. Dilakukan, Pak, karena sudah melakukan sudah masuk di super apps kita di Jaki, dia bisa dilakukan menggunakan Android dan lain sebagainya. Bisa, Pak. Terima kasih Pak Sekda. Pak Sekda, ini namanya ini kadang-kadang kalau nggak disosialisasikan agak berisiko juga nih. Nanti ibu-ibu kita cemburu gitu. Kalau mau bilang ketemu si imut gitu ya. Harus sosialisasi Pak, ya, supaya tahu ibu-ibu juga. Iya Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sekda, Pak, dan Kepala Pusat, Kepala Dinas, dan Inovator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sukses ya Pak ya. Terima kasih.